Halo Sobat Wipai, pasti kalian sering mendengar sinar ronsen kan dibandingkan sinar X. Sebenarnya apa sih bedanya sinar ronsen dan sinar X? Ternyata sinar X itu adalah sinar ronsen. Karakteristik sinar X itu adalah mempunyai frekuensi yang cukup besar antara 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz. Lalu ada dua kategori penggunaan sinar X di kehidupan kita. Yang pertama, sinar X untuk melihat lapisan dalam suatu benda. Kok bisa ya? Gini, dengan karakteristik yang sinar X punya, sinar X akan cukup kuat untuk dapat menembus benda-benda lunak seperti daging dan kulit. Tapi, tidak cukup kuat untuk menembus benda-benda keras seperti tulang, gigi, dan logam. Hal inilah yang berguna di berbagai macam bidang seperti kesehatan, industri, dan juga keamanan. Yang kedua, ada efek biologis sinar X. Selain dapat menembus lapisan dalam suatu benda, karena energinya yang sangat kuat, sinar X juga memiliki kemampuan untuk merusak struktur sel. Hal itu menyebabkan mutasi dan bahkan membunuh sel jika dosisnya tinggi. Walau begitu, sinar X ini sangat berguna loh teman-teman. Jadi, apa aja sih peran sinar X? Yuk kita lihat tulisan berikut ini. Yang pertama di bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, ada beberapa mesin yang menggunakan sinar X. Yang pertama, ada alat CT scan. Yang kedua, ada alat ronsen portable. Dan yang ketiga, ada alat ronsen untuk gigi. Sinar X untuk melihat lapisan dalam. Melihat bagian dalam tubuh tanpa harus melakukan pembedahan, menyelidiki penyebab dan gejala pada penyakit pasien. Melihat efek dari pengobatan medis, menemukan lokasi benda yang tidak sengaja tertelan, memantau suatu jenis penyakit, misalnya penyumbatan pembuluh darah, kanker tulang, kerusakan gigi, dan lain-lain. Efek biologi sinar X ini juga dimanfaatkan untuk membunuh sel-sel tumor dan kanker, serta mensterilkan peralatan medis. Kedua, peran sinar X pada bidang industri. Tahukah kalian mesin-mesin yang digunakan pada bidang industri beberapa terbuat atau menggunakan sinar X loh? Yang pertama adalah mesin yang menggunakan sinar X untuk makanan kaleng dan wadah kaca. Mesin ini juga menggunakan sinar X untuk makanan tanpa kemasan. Walaupun kenal dengan pemanfaatannya di bidang kesehatan, sinar X ini juga mengambil peran dalam bidang perindustrian, gengs. Antara lain, untuk melihat lapisan dalam nih, kita bisa mendeteksi kerusakan atau keretakan mikroskopik pada komponen mesin industri dan juga memantau kualitas produk yang dihasilkan oleh sebuah industri. Untuk efek biologisnya, sinar X digunakan untuk menghilangkan bakteri berbahaya bagi suatu produk kalengan makanan laut. Yang ketiga, selanjutnya kita akan beranjak ke peran sinar X pada bidang keamanan. Tahukah kalian jika di mal-mal, bandara, dan lain-lain menggunakan sinar X loh untuk keamanannya? Kalian pernah melihat atau merasakan pasti ketika berkunjung ke mal-mal besar, ada alat untuk mendeteksi logam. Biasanya hal ini terjadi di mal besar maupun bandara. Yang kedua, ada alat untuk mendeteksi benda cair. Alat ini digunakan untuk memeriksa apakah barang ada di dalam tas. Tanpa membuka tas tersebut ada benda cairnya. Selanjutnya ada alat untuk mendeteksi logam ringan. Masih sama dengan alat untuk mendeteksi benda cair, alat untuk mendeteksi logam ringan ini digunakan
untuk melihat isi dari paket, dari tas tanpa membuka paket tersebut. Oke, kita lihat penerapannya untuk Sinar X melihat lapisan dalam. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Sinar X dapat menembus benda-benda lunak tapi tidak menembus benda-benda keras. Hal ini dimanfaatkan loh di bidang keamanan. Nah sobat, untuk mendeteksi benda keras seperti senjata tajam atau bahan peledak, biasanya pusat perbelanjaan, hotel, bandara akan memeriksa barang bawaan kita. Selain itu, juga bisa bermanfaat sebagai alat mendeteksi logam, benda cair, dan juga logam ringan. Yang keempat, peran Sinar X pada bidang pertanian. Menciptakan bibit unggul yang berkualitas. Loh, gimana sih caranya Sinar X juga memiliki peran pada bidang pertanian? Yakni kita bisa memanfaatkan efek biologis dari Sinar X dengan cara menciptakan bibit unggul yang menyebabkan frustasi sel sampai sifat yang diinginkan didapatkan. Biasanya peran Sinar X pada bidang pertanian ini dimanfaatkan untuk menghasilkan bibit unggul yang kita mau. Misalnya, ada stroberi asam yang buahnya besar dan juga stroberi manis namun buahnya kecil. Nah, untuk menginginkan stroberi besar yang buahnya manis, kita bisa nih menggunakan Sinar X ini untuk mutasi sel. Sangat menarik, bukan? Kelima atau terakhir, peran Sinar X pada bidang riset dan ilmu pendidikan untuk mempelajari kandungan senyawa. Nah, di bidang ini Sinar X bisa nih digunakan untuk mempelajari struktur yang terdapat pada sebuah senyawa. Salah satunya untuk memeriksa struktur kristal. Loh, bagaimana cara memeriksa struktur kristal? Jika kalian penasaran, kalian boleh mencari tahu setelah menonton video ini dengan sumber-sumber lain ada di luar web ini. Jika dari kalian ada yang sudah mengetahui peran Sinar X apa lagi sih yang ada di bidang riset dan ilmu pendidikan, boleh juga drop komentar di bawah ini. Sekian sahabat Pipai, bye bye.